Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mau sarapan dulu di resto. Mau minum air nggak? Satu aja dulu. Satu aja? Oke. Ya. Sekarang jam 7:15. Kemarin nanya sarapannya available dari jam 6. Jadi ya let's see, kita coba. Aku aja pakai sepatu mau apa? Ya, bagus. Kok nggak ada orang? Misi. Nggak ada orang. Sampai di restonya. X Station. Nanti dulu. Ada apa aja sarapannya? Ini nasi goreng. Nasi goreng. Terus Kuih tiaw ini ya. ya kue tiawnya putih banget ya. Buncis, oseng buncis. Wih, masih anget-anget nah. Ikan file. Ikan file. Ayam Goreng. Ini kayaknya sih panas. porridge ya. Ya. Ya, porridge. Bubur. Ini sup. Oh, ada soto kayaknya. Aduh, ini sih. Buah. Lucu potongannya. Ada waffle kesukaan ayam. Oke. Nasi loh. Oke, mari kita sarapan. Enggak omelet ada. 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 Extension tapi nggak ada orang. Ini belum orangnya. Pagi. Pagi ya. Nah tuh ada orang di dapur. Ini kemarin. Kompornya belum dihidupin. Mau ini nggak? Selamat pagi, assalamualaikum. Kita sudah waktunya check out nih, walaupun masih jam 10:15, tapi kita memilih untuk check out, untuk explore daerah lain, terutama di daerah Praia, ke bawah ke Kuta, Mandalika dan sebagainya. Jadi next tujuan kita ini ke resepsionis hotel dulu buat check out. Kemudian lanjut ke ya mungkin kalau ngelewatin desa Sade sama desa apalagi satu lagi Sasa ya, desa Sasa, kita bakalan ke sana baru nanti ke arah bawah lagi. Jadi udah beres-beres juga. Jadi kali ini di road trip kita kali ini bawa satu dry bag kapasitas 40 liter. Ini enak nih, muat semuanya. Terus ini ada duffel bag yang biasa kita bawa kalau camping. 1, 2, terus tas peralatan elektronik, charger semuanya di sini. Ini tas gembolan istri. Terus sama ini tas lempang bekas pinggang yang aku pakai di sini. Lumayan bisa muat banyak, cukuplah untuk beberapa hari kebutuhan selama di Lombok nanti. Oke, sekarang kita mau ke resepsionis dulu ya. Check out 235. Let's go. Sudah selesai nyerahin kunci, check out dan lain-lain. Kita mau packing di motor dulu. Oke, kita sudah ready di atas Totoro. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini danaunya nih. Oh.
Iya. Apa ini ya? Danau. Itu kalau sore mungkin banyak yang duduk-duduk di situ. Oh, rawa nih kayaknya nih. Pantau air sungai. Wow. Ini lagi baru mau tumbuh pohon mungkin. Oh, tuh ada areal parkir yang untuk nikmati sore-sore mungkin. Nah, ini ada tulisannya apa tuh namanya? Bendungan kayaknya nih. Iya, bendungan itu. Bendungan. Oke, ini setelah tadi nemu apa yang kita cari di Praya daerah pertokoannya, kita balik lagi ke jalan bypassnya nih. Kemarin kita Ilira tuh belok kanan situ. Nah, ini kita lurus ke kiri ke arah Mandalika. Nanti ya Kuta Mandalika di sebelah kiri, Kuta Mandalika di sebelah kiri nanti ada Bandara Internasional Lombok. Ini kalau dari map sih kita ngelewatin ya. Ini suasana jalanan di bypass siang hari, sekarang jam 10.58. Mataharinya lumayan terik. Nah, walaupun di sini sih sekitaran masih banyak tanah-tanah kosong nih ya, sawah-sawah kanan kiri. Pohonnya sayang aja belum gede nih. Kalau gede mungkin bisa jadi lebih rindang nanti nih jalanannya. Dari tadi kita ngelihat kalau daerah di bypass ini jalanannya masih kanan kirinya masih sawah-sawah nih. Wah, mantap. Oh, ini Swiss Bell Court yang Swiss Bell Court. Nah, ini udah area bandara nih kan, terminal. Ini terminal kargo. Oh, ini hitungannya trik sekali sih. Mungkin setelah ini kita mau nyari kafe-kafe dulu lah ya, dikit buat neduh-neduh minum dingin-dingin. Ngopi dulu, ngopi. Nah, inilah kita lihat nih Epoch. Oke, kita masuk ke sini. Kearifan lokal. Ini loh kan banyak ayam berkeliaran juga udah. Tadi waktu aku nongol parkir dulu ada ayam. Oh ya? Buka. Buka, Pak. Oke. Sudah sampai. Dengan Mas siapa, sorry? Saka. Mas Saka. Oh, yang punya langsung. Kenapa? Yang punya. Ya, saya langsung yang punya. Jadi kopinya ini panen sendiri dari kebun sendiri. Kalau untuk kopi kita ada supplier. Jadi kita pakai beberapa macam kopi di sini dari Indonesia. Itu di Sumatera, Jawa, Flores, yang di Lombok juga. Itu. Tapi roasting sendiri ya. Ya, di sini kita roasternya. Epoch Roaster. Kalau AC memang nggak hidup nih, Mas. lagi belum dihidupin. Asli Lombok, Mas? Asli Lombok kita. Saya lahir di sini juga. Oh. Kita buka pintu yang sebelah sana. Sekarang lagi ada yang ready beans ya? Kita ada yang ready dari Jawa sama Sumatera, yang Aceh Gayo sama Single atau blend? Single origin. Tapi belum kita pack karena baru roasting kemarin. Ini ya? Yang ini dia. Ini yang Aceh Gayo, ini yang dari Jawa Bondowoso. Profilnya apa nih? Medium? Kita di sini medium. Medium? Untuk ya espresso roast. Espresso ya? Ya. Ini espresso roast. Okay. Mau coba yang mana nih? Kalau kebetulan yang ini dan kopi dari Jawa, kita masukin sini. Jawanya Yang itu apa? Bondowoso. Bondowoso boleh? Tutup aja ya, Mas ya. Nanti wanginya ini. Nanti kalau itu baru kita ngomong harga kalau mau dibawa pulang. Enak ya?
menu pertama yang kita coba nih, espresso single origin Bondowoso nih, Arabica. Oh, langsung kelihatan dunia itu. Ya, bikin lain. Tadi gelap di jalan, udah panas. So, Mas, yang tadi udah dibikin. Kalau ice bisa nggak? Nggak ada es? Ice Kosong. juga kosong ya. Karena belum, sebenarnya ada sih, cuma lagi Jadi kosong. nggak- Wes, ya udah. Ya. Hangat juga nggak apa-apa. Yang flat white ya? Ya. Oke, flat white. Ini flat white yang berikutnya kita pesan juga sih. Biasanya kalau ada espresso, ada menu di cafe yang barista breakfast ya. Karena biasa dia nge cocokin rasa espressonya. Kalau ini kita flat white aja sama espresso tadi biar strength. Cuma bagus gini. Hah? Lumayan, kayak punya gue. Oke, sekarang kita sudah selesai dari ngopi di Epoch Roastery. Baik sekali tadi Masaka, thank you Masaka. Buat yang butuh kopi-kopi biji, roast bean, mau nikmati kopi enak, bisa ke Epoch Roastery ini di Lombok Tengah. Nanti IG-nya saya cantumin di deskripsi. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan ke Desa Ende. Ende. Cara pengucapannya tadi katanya Desa Ende, kata Masaka. Masih daerah sini juga. Satu dusun katanya. Sekitar 1 menit kalau dari maps dari lokasi Epoch. Jadi pas tuh kalau misalkan mau mampir sebelum ke Desa Ende, mau nyoba ngopi-ngopi dulu, tapi hanya kopi ya menunya, nggak ada menu lain. Tapi yang punya baik banget. Thank you Masaka. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini dia sudah sampai. Nah itu, iya. Iya. Nah ini dia Desa Sasak Village Ende. Kita lihat parkirannya di situ. Turun yang udah sampai di parkiran. Jadi saya ucapkan selamat datang di perkampungan kami di sini, Sasak Ende ya. Perkenalkan dulu, nama saya Daigo yang akan menemani keliling kampung kami di sini. Daigo, ya. Mas Daigo ya. Kalau di sini itu Mas itu dipanggilnya apa? Bajang. Bajang. Ya, benar. Oh, Bajang. Kalau laki itu dipanggil Bajang, kalau perempuan dipanggil Dedare. Dedare. Ya, itu yang belum menikah ya. Oh, kalau udah nikah beda lagi. Beda lagi. Bapak itu Ama, Ama, kalau ibu itu Ina. Ina. Ya, kalau nenek itu Papu kalau di sini. Oh, Nah, itu mungkin mau ambil gambar dulu di sini boleh. di depan gapuranya. Ayo, ya. minta tolong Mas ya, foto. Masuk ke desa. Selamat datang di Kampung Sasak Ende. Desa Ende. Desa Ende. Ende ya, bacanya Ende ya, Mas? Iya. Ende. Di E-nya desa pelan. Ende kita baca Ende. Ende ya. Ada artinya, Mas? Nah, ini diambil dari kata salah satu tarian adat tradisional yang terkenal di Lombok, itu Hah? namanya tarian peresean. Presea. Peresenya itu terbuat dari kulit sapi. Hmm. Nah, itu yang dinamakan dengan Ende. Oh. Jadi nama kampungnya itu kita ambil dari situ. Supaya di sini itu kita bisa menjaga adat budaya yang kita punya di kampung ini. Kan artinya sebagai pelindung atau tameng juga. Nah, dan mengenai kampungnya ini itu masih real dihuni ya, bukan sebagai objek wisata aja. Oh, masih ada orangnya dalam? Ya, jadi di sini masih ada orang tinggal. Oh. Dan di sini itu ada 35 kepala keluarga dan 175 orang yang tinggal di kampung ini. Oke. Nah, kalau ini adalah name tag nama kampungnya ya, Desa Wisata Sasak Ende. Aha. Jadi Sasak ini kita ambil dari kata suku yang ada di Lombok, suku Sasak, Sasak, ya. dan sekaligus bahasa yang digunakan sehari-harinya Sasak, ya. itu adalah bahasa Sasak. Nah, nanti kalau mau bilang terima kasih dalam bahasa Sasak, matur tampiasi. Matur tampiasi. Ya, nanti jawabannya pada itu adalah sama-sama. Pada matur Mungkin mau ambil tampiasi. gambar lagi di sini. Iya, Nah, sebelum boleh. kita menuju Kita ke foto rumah dulu. adat tradisionalnya. Matur tampiase.
Sekarang kita menuju ke rumah adat Matu Tampias. Oh, mosquito. And if you don't, they are this problem, you said they fell down. Ini rumah adatnya asli ya. Apa itu? Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Masuk harus nunduk ya. Oke, kalau enggak kena. Oh. Jadi ini adalah salah satu bentuk rumah adat tradisionalnya ya. Dan ini dalam bahasa Sasak kita namakan dengan Bali Tani. Bali Tani. Iya, jadi Bali itu artinya rumah. Bali. Tani itu artinya petani. Oh. Jadi rumah para petani. Karena di sini 35 kepala keluarga itu rata-rata pekerjaannya petani semua. Dan mengenai struktur dari rumahnya ini, Komoditinya apa aja, Mas, petaninya? kita di sini petani tiada hujan. Oh, jadi tanamannya apa aja tuh kalau tak ada hujan? Jadi di sini kita bisa nanam jagung kalau udah musim kemarau ya. Itu pun kalau ada sumur bor juga. Karena di sini tuh satu kali dalam 1 tahun untuk nanam padinya. Dan mengenai struktur dari rumah adatnya ini itu sengaja dibikin rendah bagian depan. Itu supaya air hujannya bisa langsung turun ke bawah, tidak merembas ke dalam. I see. Dan di sini juga ada filosofinya. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam itu harus menunduk. Nunduk. Itu nanti sekaligus tanda hormat kepada pemilik rumah. Nanti kalau kita tidak menunduk itu kita bisa dapat denda langsung, Mas. Apa dendanya? Itu bukan bayar pakai uang ya, tapi dapat benjol di kepala. Ya, nabrak gitu ya. Itu otomatis harus menunduk ya. Kemudian material dari rumah adatnya ini atapnya kita buat dari alang-alang. Dan ini bisa tahan sampai 5 tahun atau 6 tahun. Setelah itu diganti. Benar, kalau udah ada bocor satu itu kita ganti semuanya juga. Tapi ini air tahan ya? Tahan, Enggak masuk ya? Nggak masuk. Jadi airnya itu langsung turun ke bawah. Ini apa nama bahannya ini? Rumput alang-alang. Oh, rumput alang-alang. Kalau jerami itu kan lebih mudah rapuh. Alang-alang dikeringin gitu ya. Ya dikeringin dulu, baru kita anyamin, baru kita naikin jadi atap. Ya. Nah, yang paling unik dari rumahnya ini yaitu bagian dari lantainya ini ya. Nah, jadi lantainya ini kita buat dari tanah liat dulu, baru kita oles menggunakan kotoran sapi. Nah, jadi Oh, kotoran ini yang sapi- pakai kotoran sapi itu saya pernah lihat di YouTube. Jadi kotoran Apa sapi- filosofinya tuh? Nah, Pakai alasannya kotoran sapi. kita menggunakan kotoran sapi ini sekaligus sebagai simbol tanda kerja keras kami di sini. Karena sebelum ada traktor, sapilah yang membantu kita kerja di sawah. Nah, itu kita menggunakan kotorannya untuk ngepel lantainya di sini juga. Jadi di sini kita ngepel lantainya 1 kali dalam 2 minggu ya. Jadi kalau udah ada retak atau 4 minggu baru kita pel lagi menggunakan kotoran sapi yang masih fresh. Jadi kotoran sapi itu bisa membuat ininya tuh nggak retak gitu ya? Iya benar, nggak retak sama berdua. Baunya gitu gimana? Mas? Nah, Nggak jadi bau kalau ya? baunya itu kalau udah kering baunya nggak ada. Nggak ada. Kalau udah kering. Kering kayak gini itu baunya nggak ada. Jadi kalau ada bau-bau tidak sedap itu berasal dari pabriknya langsung Mbak. Ya, karena di sini itu rata-rata peternak sapi juga. Oh, jadi udah biasa juga ya sama bau-bau kayak gitu Jadi ya. kalau misalkan waktu ngolesin itu udah nggak bau deh. Ya kalau udah kering itu baunya ada. Tapi Ya, pas awalnya waktu iya, ngoles awalnya. itu ada baunya sedikit. Nah, nanti tapi kalau lama-lama coba kan bisa ada. juga. Aku mau coba. Dan kemudian kamar dari rumahnya ini itu terdiri dari 2 kamar. Jadi ada di dalam sama di luar sini ya. Oh, ini kamar itu Nah, kan? dan di sini kamar juga. Jadi di dalam itu khusus untuk tidur perempuan dan di luar ini khusus untuk tidur laki-laki. Nah, jadi kalau masih pengantin baru itu tidur bersama di dalam. Dan kalau udah punya anak satu, anaknya masuk remaja itu baru tidurnya terpisah. Oh. Tapi itu bukan berarti suami istri lagi berantem. Tidur di luar ya? Tidur di luar. Iya, iya, Biar iya. bisa jaga yang ada di dalam sama biar bisa jaga lingkungan yang ada di luar juga ya. Oh. Itu mungkin sekarang mungkin melihat di Boleh? dalam rumah ada Boleh masuk? bisa, boleh. Assalamualaikum. Kalau sorry Mas, kalau agama di sini mayoritas Muslim. Nah, mayoritasnya muslim semua. Oh, Muslim semua ya. Oke, bisa. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk rumah adat bagian dalamnya. Dan di sini juga tidak ada dapur ya, tidak ada toilet. Jadi dapurnya itu terpisah semua. Jadi nanti dapurnya ada di samping. Oh, jadi ini satu atap itu bukan kayak satu rumah zaman sekarang gitu ya, ada dapur, Ini khusus ada. untuk rumah aja. Oh, ini tetap tempat Dapur tinggal sama toiletnya aja. itu terpisah semua. Oh. Dan kalau mau tidur itu kita menggunakan alas tikar juga ya, seperti ini. Ini masih dipakai Mas rumah? Ya, yang punya rumah ini si nenek yang ada di depan. Semua rumahnya di sini juga masih real ini. Ini apa? Ini Rumah tempat ini tidur salah sholat satu gitu. Kepala keluarga. Ya, bisa tempat sholat, bisa tempat tidur juga. Oh. Dan di kamar ini itu tidak ada jendela ya. Hmm. Nah, itu alasannya biar nggak gampang kabur lewat jendela. Karena di sini ada tradisi adat budaya orang Sasak. Sampai sekarang itu masih dilakukan. Apa tuh? Kalau mau nikah itu dinamakan dengan sistem kawin culik atau kawin lari. Oh,
itu tradisinya sampai sekarang masih dilakukan. Gimana tuh? Jadi seorang pemuda Sasak itu harus bisa culik anak gadis orang. Nah itu tanpa ketahuan sama keluarga si gadis. Nah, tapi itu harus ada saling suka dulu mas, baru dia bisa culik. Dan waktu nyuliknya juga harus pada malam hari. Jadi pagi, siang, sore itu nggak boleh. Dan itu nggak boleh ketahuan lah ya. Ya benar. Kalau udah sampai ke rumah laki-laki, perempuannya itu pas waktu malam baru dia kasih tahu keluarga si perempuan. Dan keluarga perempuannya harus mau. Iya, itu harus setuju juga. Oh I gitu. see. Ya. Masih ada nikah? Belum. Wah, Masih ini baca. berarti lagi nyari. Abis ini mau nyulik anak orang ya? Nyari. Belum ada rencana juga ya. Oke, ini pintu nih simpanan peralatan. Jadi ini ya kalau misalkan tidur kegiatan ya di sini. Terus kalau kamar mandi itu beda lagi, dapur beda lagi atapnya. Nah kalau kamar mandi itu gabung sama kepala keluarga lainnya atau gimana? Nah, jadi di sini itu ada satu kamar mandinya, tapi di sini itu keluarga semua. Jadi di sini yang punya rumah si nenek Yeah. paling tertua, jadi anaknya itu ada 3. Jadi anak-anak lakinya itu bikin rumah baru di depan sama di samping. Nah, jadi yang perempuannya itu ikut keluar sama suaminya. Jadi toiletnya itu gabung di sana. Oh, jadi si nenek tadi sekeluarga sama anak-anaknya punya satu kamar mandi itu gabung gitu ya? I see. Iya. Oh. Ini sampai dalam tadi tuh diolesin yang kerbau semua itu Iya ya? benar, di dalam pun kita Ya, tapi modelnya kayak gini kan? Iya. Kalau tapi ini belakang ini tanah kan, baru diolesin atau full kerbau? Kayak kerbau nggak? lihat tanah liat dulu, baru kita bagian permukaannya baru kita menggunakan kotoran sapi. Iya. Menarik. Oke. Next. Iya. Hati-hati di Ya, terima kasih Nek. Pada matur apa tadi? Matur tampiasi. Kita nggak bilang gitu ya? Iya lupa tadi. Tampiasi. Matur tampiasi. Ini tempat Oh ini dapurnya. Toiletnya itu ada di pojok sana. Paling pojok. Cara tahu ini tuh rumah si nenek ini tuh rumah si nenek Udah itu tahu gimana? Nah, di sini udah tahu semua. Udah tahu lah ya. Rumah si Ini nenek. kan satu ini semua. Sini Iya, juga karena saudara semua. Kecil kan? Oh iya. Nggak mungkin kayak orang baru masuk gitu, nggak mungkin ya mas ya? Next. Ini berarti area pertanian dari ini desa sini Nah, ada kalau sawahnya itu punya masing-masing juga. Ada batasnya masing-masing. Ini ada mau pertunjukan ya? Nah, kalau di sini adalah tempat sanggar seninya, Mas ya. Oh. Nah, tapi di sini itu kita tunjukkan kalau ada rombongan yang datang. Rombongan ya. Nah, tapi ini belum. Sanggar seni. Ajar. Apa aja biasanya Nah, seni? jadi di sini itu 2 macam kesenian budaya. Yang satu itu namanya tarian gendang belik, yang satu lagi namanya tarian peresean. Nah, jadi ini adalah alat untuk tarian pereseannya ya. Nah, ini ada rotan sebagai alat pukulnya, dan ini ada tameng yang terbuat dari kulit sapi. Asli ini kulit dalam bahasa Sasak yang dinamakan dengan ende. Nah, jadi nama kampungnya itu kita ambil dari sini. Sebagai pelindung atau tameng dari pukulan lawan. Dan tarian pereseannya ini dimainkan oleh 3 orang laki-laki. Jadi 2 sebagai pepadu atau petarung, 1 lagi sebagai wasitnya. Dan aturan pukulnya itu kita boleh pukul dari pinggang ke atas. Jadi kalau pinggang ke bawah itu nggak boleh. Oke. Yang paling diincar-incar itu bagian kepala. Karena kalau kena bagian kepala, Langsung keluar jatuh. darah itu langsung kalah. Oh, nggak kabar. Serem juga ya. Karena dulu sebelum Islam sempurna di Lombok, jadi tarian pereseannya ini juga digunakan untuk ritual meminta hujan, Mas. Nah, kalau Lombok dilanda kemarau panjang itu kita main di ladang persawahan. Nah, itu kalau ada salah satu dari petarung kita yang kena kepala, keluar darah, darahnya di atas tanah itu ibaratnya hujan akan segera turun. Oke, sekarang kita bisa nonton, bisa duduk di sana ya. Terima kasih. Oke, kita mau nonton pertunjukan seni di desa Ende, Lombok. Let's see. And this one is the material for fighting them, yeah. That means this is not from bamboo. Sini Mas, duduk Mas. Coba bisa juga, Mas ya. Oh, enggak, makasih. Ya contohnya dulu, nanti mau coba bisa. Kalau pakaian adatnya di sini ada? Ada juga. Oh, Pakaian adatnya nanti itu ya yang kayak gitu ya? itu yang anak-anak Oh, aja. Itu namanya pigon, selindru. Kalau perempuan itu namanya lambung. lambung. Nanti ada juga yang di koperasi kita bisa lihat.
Nah kalau tarian gendang beliknya ini, gendang itu artinya drum dan belik itu dalam bahasa Sasak yang artinya besar ya. Jadi gendang yang ukuran lumayan besar. Oh, dan itu yang tadi yang merah itu benar. bukan? Tarian gendang beliknya ini digunakan untuk pas era kerajaan, digunakan untuk mengantar prajurit perang dan menyambut pas balik ke medan perang. Dan di era modern ini itu kita gunakan untuk nyongkolan. Jadi nyongkolan itu adalah iring-iringan pengantin ke rumah pengantin perempuan. Ini tadi namanya tari apa? Yang mana? Ini yang mau di Tarian gendang belik nanti. gendang belik ya. Kalau yang kedua nanti namanya tarian perisian. Perisian. Walaupun di sini walaupun panas gini anginnya enak ya. Iya. Iya, iya. Ini lagi musim kemarau kan ini itu Ya, kan di sini. sekarang lagi musim kemarau. Terus kalau air itu pam atau sumur? Nah, di sini alhamdulillah ada sumbangan dari BUMN 4 lubang sumur bor. Oh. Di sini ada sumur bor juga. Itu kita waspada juga kalau ada yang kebakaran. Oh, ini udah mulai. Ya. Mungkin mau ikut joget ke depan bisa juga ya. Kalau mau bernari. Ini yang dipakai baju adat ya? Iya, baju adat laki-laki ya.
Nah, selanjutnya nanti namanya tarian presean ya. Presean. Presean Saya namanya. nanti. Nah, dan pepadunya itu nanti tidak menggunakan baju ya, atau Oh. petarungnya. Nah, dia cuma menggunakan ikat kepala sama sarung. Dan itu dimainkan selama 2 ronde. Nah, jadi ada When the Sasak people in Lombok still believe in animism, so it used for ritual, especially for requesting the rain, looking for sacrifice, right? So it means when one of the fighter hit the head and got blood and his blood dropped down to the ground, that believe the rain will be coming soon. But it is years ago, before the Islamic religion come to Lombok, right? So now it's used for our attraction in Lombok. It's very common, very famous in Lombok. So now we would like to show to you in 2 rounds to know how to play this. Are you ready? Yes. Okay, so please give applause to them. Thank you very much and enjoy. Menit aku tuh bego waktunya. Yang kecilnya menikmati sekali. Ichi sama-sama.
Semangat deh. Goyangan asik gitu. Goyangan asik. Ayam lah. Wih, sedih. They decided. Both of them are good fighters. Oh, No drop down. Ah, Draw. draw. Oke. Well, ladies and gentlemen, so by the end of the 6 fighting lecture, what I just perform you, so it means the cultural show, what I perform you in this village is finished. And then, and how to keep our culture stay longer in the village, so actually we need your support and helping by giving donation. Ah, So actually donation is used for the whole village, right? Ah. So in this case, donation, what you like to give to the village, you can put on here. Masih ada home. Right. Okay. So thank you very much. Hah? Mungkin mau coba ini. Bentar. Belinya. Mau foto di sini di mana? Kamu? Oke. Oh, ini dapur ya? Nah, ini Cara dapurnya darah ini rumahnya kan? yang ini ya. Oh, kalau ini kayak hall tadi juga ya sebenarnya. Nah, kalau ini adalah balai jajar kita di sini. Balai jajar namanya. Tempat musyawarah kami di sini atau balai pertemuannya. Oh. Dan di sini bisa lihat cara ngepel lantainya. Oh, ini yang pakai kotoran kerbau. Tapi jadi dicampur dengan air biar lebih nempel lagi, baru dioles menggunakan tangan. Sibuk. Iya, 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 iya. Mungkin mau coba silakan. I see. Kalau kotorannya itu ada syaratnya nggak? Misalkan dia baru dikeluarin dari kerbaunya jangan dipakai atau udah berapa lama dikeluarin baru Nah, itu dipakai? nggak gitu? ada syaratnya. Nggak ada ya. Nggak Jadi ada. begitu dia keluar langsung kita kumpulin dan langsung kita oles gitu aja. Sebenarnya pas dia keluar itu ada juga yang kebuang, ada Hah? juga yang kita Ambil. simpan juga. Oh. Karena kan setiap hari juga pasti ada kotorannya juga Iya. di sapinya. Jadi ya nggak selalu diambil terus ya kalau ada. Oke. Tapi semakin baru semakin bagus dia. Iya, lebih fresh, lebih bagus. Dan Nyoba nanti juga ada hangat-hangatnya juga, Pak. Ada angkat-angkatnya. Iya kata-kata. Mana, coba. Oh, Juga nggak next apa-apa. time aja. Makasih Bu. Nah, kalau bangunan setengah lingkaran yang ada di sana itu kita namakan dengan lumbung padi ya. Itu ya untuk nyimpan hasil. Menyimpan padi. Kalau mau menyimpan padi itu kita menggunakan tangga. Oh. Jadi pintunya yang ada di atas. Ya, itu yang jendela tengah kotak itu Iya, ya pintunya. Itu pintunya, Pak. Oh, ya. Oke. Ini nenun nih. Nah, ini tempat sanggar tenunnya. Tenun dan nanti kalau ada hasil tenunannya itu kita taruh di koperasi di bawah. Oh, Kita kumpul jadi satu. nenun. Nenun. Tapi ukuran rumahnya tuh semua sama ya? Iya, sama semua dan harus juga rendah bagian depan. Oh. Maksudnya panjang kali lebarnya juga sama ya? Nggak boleh ada yang lebih besar. Nah, itu boleh, Pak. Boleh? Nah, itu tergantung dari keluasan tanah yang kita punya. Oh, jadi ketentuan luasnya itu berdasarkan apa ya waktu yang pertama kali kesini gitu? Misalkan masnya punya ukuran rumah sekian gitu. Nggak ada Nggak ada. aturannya juga ya, tapi itu tergantung dari keluasan tanah kita. Kalau mau bikin yang lebih besar lagi boleh. Mau Kalau yang kecil yang boleh penting juga. sanggup gitu aja ya. Yang penting sanggup buat. I see. Oke, sekarang mungkin melihat bagian dalam rumah adatnya. Boleh. Ini boleh pakai sepatu? Operasinya. Boleh pakai sepatu? Oke aja nggak apa-apa. Ini sih, ini hasil kerajinan tangan dari desa ini sendiri ya. Ini bagus nih, gelang-gelangnya nih. Bagus nih. Beli yang? Berapa ya? Kajin gelang. Oke. Kira kajin peken berapa gelangnya? Kalau kayak gini nih
Untuk apa biasanya, Mas? Taplak meja ya? Oh. Taplak meja bisa juga untuk hiasan dinding ya. Oh, Nah, di ini khas Lombok juga Mas. Ini dari kapas. kapas. Nah, ini dari kapas asli. Dan motifnya Tapi juga kita tenun, ambil. ini tenun juga kan? Iya, Cara ditenun. buat? Kita ambil juga motifnya dari kampung ini. Ada lumbung badi, Iya, lumbung ada badi. rumah adatnya juga, ada Ini orangnya. taninya ya, taninya. Kalau ini apa, Mas? Ayam. Ayam. Sebagai komoditas juga, Iya, ternak ya? ternak ayam banyak. Iya. Ya boleh. Nah, kalau ini tuh kalau songket atau Nah, apa? songketnya Jelek? itu ada sebelah sana. Yang ini dinamakan dengan batik, yang Batik. dicap. Oh, Ini nicap nggak ya. ditenun. Enggak tenun. Yang tenun Yang yang itu. songketnya yang sini, yang ditenun asli songket yang seperti ini. Kalau songket ini biasanya dipakai buat apa? Nah, biasanya juga kita gunakan untuk nyongkolan. Nyongkolan. Apa tuh? Nyongkolan itu ringgingiran pengantin. Oh, ini Pada di acara di nyongkolan, pinggang ya? Ya, di pinggang. Kalau yang di kepala kayak masnya itu apa namanya? Sapu. Udeng. Kalau bahasa Sasak. Kalau di Bali kan udeng. Iya benar. Kalau di Sasak? sapu. 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 Ini dipakai kayak tadi untuk waktu Setiap ada acara tarian Acara. kita pakai itu. Setiap ada hari nyongkolan juga. Baju adatnya itu ada di sebelah sana ya. ini ya. Nah ini yang ditenun. Oh, Tenun, ini yang kalau dicap baju ya. adatnya seperti ini. Oh ya, ini baju adat. Ini kayak outer gitu kan dia. Ini saya ada nih meja kayak gini nih kemarin. Hah? Iya. Hah? Wah ini bagus nih. Ya boleh. Nih makan. Nih kasih makan. Oh dia maunya yang daun ya. Batang dia nggak mau. Iya dia maunya daun ini loh. Yang apa ya? Iya ini itu kan lagi difoto sama Mas ya. Oke. Sip nih. Makan. Yummy. Oh. Ya lu ditarik. Ya, oke. Nih, cup. Ya, ini makan. Dia suka naruh ke bawah gitu loh. Iya. Iya sabar. Tarik ya. Iya. Makan yang pakai nasi nggak? Ini lalapannya nih. Nah, terus nanti itu kotorannya buat ngelapisin rumah. Dia maunya Jadi ubin. daunnya aja ya Mas ya. Ini namanya daun apa Mas? Turi. Turi. Turi ya? Kalau bahasa Sasaknya tujuh. Ketujur. Sehat-sehat ya. Oke.